Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang rangka batang ya. Kita akan belajar dua metode di video ini, yaitu metode keseimbangan titik dan metode Ritter ya. Sebelum itu kita sedikit mengingat lagi ya bahwa rangka batang itu gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Untuk gaya normal atau gaya batangnya, kalau plus itu dia menarik atau menjauhi titik ya. Sementara untuk minus dia menekan atau menuju titik ya. Nah, yang akan kita sekarang yang untuk contoh soal gitu ya. Kita ambil yang struktur statis tertentu ya. Nah, sebenarnya ada untuk mengeceknya, yaitu M sama dengan 2J min 3, di mana M ini adalah member dan J ini adalah join. Nah, cuman yang kita pelajari di video ini adalah struktur statis tertentu ya. Misalkan kita ambil satu contoh soal, rangka batang seperti ini. Rangka batang yang sederhana. Dengan di sini sendi dan di sini ada roll. Titik A, titik B di sini. Kemudian untuk di sini titik C. Nah, ukurannya itu ini 4 meter dan ini 3 meter, seperti itu. Kemudian ada gaya yang bekerja di sini, di titik C, gaya horizontal sebesar 60 kN. Nah, misal dari soal ini kita diminta untuk mencari semua gaya-gaya batang yang bekerja. Nah, pertama kita nomori dulu ya batang-batangnya dengan nomor 1, 2, 3 ya. Kita nomori, kemudian pertama-tama ya kita harus mencari reaksi perletakannya ya. Jadi untuk di sendi ada VA dan ada HA. Nah, untuk di roll ada si VB. Nah, misalkan kita ambil di sini alfa ya. Untuk memudahkan dalam perhitungan nanti gitu ya. Alfanya misalkan kita tentukan di sini. Nah, maka di sini, nah misalkan kita mau coba tes nih pakai yang rumus ini ya. Member sama dengan 2 kali join min 3. Nah, membernya kan ada 3 batangnya. 3 dikurang joinnya ada 1, 2, 3. Sama dengan 2 dikali join dikurang 3. Maka hasilnya 3 sama dengan 3. Nah, kalau sama seperti ini artinya dia struktur statis tertentu ya. Nah, kemudian dari sini ya kita cari reaksi perletakannya. Pertama kita cari sigma H sama dengan 0 ya. Maka dapatlah di sini HA-nya itu sebesar 60 kN arahnya ke kiri. Ya. Kemudian kita cari lagi si VA. Misalkan ya, kita cari si VA, sigma MB sama dengan 0, 60 dikali 4 dikurang VA dikali 3 sama dengan 0. Dapatlah di sini VA-nya sama dengan 80 kN arahnya ke bawah. Kemudian kita cari lagi VB dengan cara sigma MA atau sigma V juga boleh ya. Sigma MA sama dengan 0, di sini kita pakai carinya min VB dikali 3 ditambah 60 dikali 4 sama dengan 0. Dapatlah di sini VB-nya sama dengan 80 kN arahnya ke atas. Ya. Nah, setelah kita dapat reaksi-reaksi perletakannya, nah disinilah kita baru bisa baru gitu ya untuk mencari si gaya-gaya batangnya ini ya. Nah, pertama yang kita mau pelajari adalah metode keseimbangan titik ya.
metode keseimbangan titik namanya. Nah, metode keseimbangan titik ini ya sesuai namanya gitu loh, bahwa kita menggunakan persamaannya itu sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0 ya. Di mana? Di titik-titik ini. Nah, dari titik C, titik A, titik B. Nah, cuman persyaratannya itu adalah jika pakai metode keseimbangan titik, maka di satu titik yang kita tinjau atau yang mau kita cari gitu ya, gaya-gaya batangnya, itu maksimum yang tidak diketahui itu adalah 2 ya. Karena kenapa 2? Karena ya kita kan punya metode kita punya persamaan keseimbangan ini kan 2 nih yang bisa dipakai di metode keseimbangan titik. Sigma sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Kalau yang tidak diketahui lebih dari 2, maka kita nggak bisa mencari menggunakan ya metode keseimbangan titik ini. Maksudnya kita harus cari dulu nanti titik lainnya baru ke titik yang kita mau gitu loh. Jadi metode keseimbangan titik ini ya satu-satu dari yang paling sedikit diketahui, paling sedikit tidak diketahui gitu ya. Jadi maksimum itu 2 batang tidak boleh diketahui. Nah, untuk contoh sederhana ini kan di titik A itu ada 1 dan 2 yang tidak diketahui. Di titik B ada 3 dan 1 yang tidak diketahui. Di titik C ada batang 2 dan batang 3 yang tidak diketahui. Nah, kan sama-sama 2. Nah, kalau seperti ini kita bebas. Mau mulai dari mana? Misalkan kita mulai dari titik A ya. Kita mulai dahulu dari titik A. Nah, untuk mempermudah ya kita bisa gambar untuk sumbu koordinatnya seperti ini. Nah, kemudian kita ya gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama kan ada si VA bawah. Ada juga HA. Nah, ini juga untuk mencari gaya-gaya batang ini sama aja kayak kita mencari reaksi perletakan, samanya kita perlu asumsi awal gitu loh ya. Asumsi awal bebas sebenarnya. Cuman untuk lebih memudahkan, kita asumsi awal itu adalah tarik aja. Supaya apa? Supaya nanti kalau hasilnya minus, kita tahu bahwa itu tekan sifatnya gitu ya. Jadi awal-awal kita asumsi semua batang itu tarik gitu. Nah, di sini ada batang 1. Nah, bisa ditulis batang 2 ya. Batang 2 ini ada S2 dan di sini batang 1. S1 gitu ya. Nah, di sini kita carilah menggunakan persamaan keseimbangan ini. Misalkan dari sigma H sama dengan 0 ya. Sigma H sama dengan 0. Nah, S1 min HA sama dengan 0. Dapatlah SI sama dengan 60 kN. Nah, jawabannya apa? Hasilnya plus kan ya. Artinya, tadi kan kita umpamain tarik, artinya perumpamaan kita benar, yaitu sifatnya dia adalah tarik. Nah, kemudian untuk yang sigma V. Nah, di sigma V ada yang bekerja itu S2 min VA sama dengan 0. Ada S2, ada VA gitu ya. S2 min VA sama dengan 0. Dapatlah di sini S2-nya sama dengan 80 kN. Plus itu artinya perumpamaan kita benar, maka hasilnya di sini adalah sifatnya adalah tarik ya. Nah, seperti itu. Kita dapat nilai S1 dan nilai S2. Nah, udah dapat di titik A. Tadi kita sudah dapat batang 1 dan batang 2. Sekarang sisa batang 3. Nah, ini kita bisa pilih mau di titik B atau di titik C. Nah, misalkan kita ambil di sini menggunakan titik B ya. Titik B. Nah, titik B ini kita bisa gambarkan untuk lebih memudahkan gitu ya. Yaitu ada VB yang bekerja. Ada S1 di sini. Dan ada S3 ya. Nah, itulah tadi kenapa ada alfa di sini ini karena ya S3 ini perlu diuraikan gitu ya. Perlu diuraikan secara sumbu Y. Kita bisa bilang S3Y
ya kan, dan secara sumbu X. Kita bisa bilang S3X gitu. Nah, dengan nilai tan alfanya, tan alfa sama dengan 4/3 ya. Tan alfa sama dengan 4/3. Nah, di sini kita cari menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu dari, misalkan kita ambil sigma V ya. Sigma V sama dengan 0. Nah, ada S3Y. S3Y ini S3 sin alfa ya. S3 sin alfa ditambah VB ya. Sama dengan 0. Karena kan dua-duanya sama-sama arahnya ke atas gitu. Nah, dapatlah di sini S3 dikali 0,8 sama dengan minus VB. VB-nya tadi, VB-nya itu 80 kN ya. Maka di sini dapat S3-nya sama dengan 100, minus 100 ya. Nah, minus. Kalau minus artinya perumpamaan kita tadi tarikan. Nah, salah. Artinya perumpamaannya adalah tekan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk sigma H. Sigma H sama dengan 0. Nah, sebenarnya dari sini ya sudah selesai gitu ya. Semua gaya-gaya batang kita udah dapat gitu. Nah, cuman di sini kita cari deh sigma H-nya sama dengan 0 gitu ya. Sekalian untuk kontrol apakah S3-nya benar atau salah gitu kan. Kita cari nih. Yaitu ada minus S3X ya kan, atau minus S3 cos alpha, dan ada minus S1 sama dengan 0. Nah, di sini nilai S3. Nah, kalau seperti ini kan dapatnya minus ya, minus 100. Nah, dalam perhitungan ini kita harus tetap juga ya masukin. Jadi di sini minus 100 dikali cos alfanya berapa? Cos alfanya adalah 0,6 ya. Dikurang S1-nya tadi berapa? 60. Sama dengan 0. Nah, masukkan 60 dikurang 60 sama dengan 0. Nah, ini kan benar ya. Maka di sini artinya udah oke. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita juga akan hitung ya di video ini. Kita hitung di titik C. Sekalian juga memastikan bahwa semua titiknya itu sudah benar-benar seimbang gitu ya. Kita hitung ya di titik C. Nah, kita bisa gambar. Kemudian ada gaya yang bekerja di sini 60 kN ya. 60 kN, kemudian ada S3. Nah, catatan juga. Jadi misalkan kita sudah dapat S3-nya ini minus 100, tekan gitu ya. Kita tetap di sini umpamain dia tarik gitu loh. Tetap kita gambarnya tuh gini aja. S3. Tapi nanti di perhitungan dimasukkan minusnya gitu loh. Ini untuk mempermudah kita ya. Daripada kita harus merubah, nanti takutnya ada kekeliruan atau ketidaktelitian. Nah, kemudian ada juga S2. Nah, dari sini ya kita uraikan lagi nih S3-nya. Kan alfanya di sini. Nah, kita bisa buat S3X. Dan S3Y di sini. Nah, tan alfanya sama ya, 4/3. Kemudian di sini kita hitung. Kita hitung dari sigma V sama dengan 0. Untuk memastikan ya, karena kan S2, S3 kita udah dapat, kita tinggal mastiin aja apakah hitungan kita udah benar. Nah, sigma V sama dengan 0, S2 dan S3 itu ke bawah ya, jadi minus S2 dikurang S3 dikali sin alfa sama dengan 0. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi dikatakan bahwa S3-nya kita masukkan minusnya gitu ya. Jadi kan minus S2 tadi 80, minus 80, nah minus S3-nya dimasukin minus juga jadinya plus ya. 100 dikali sin alfanya 0,8 sama dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan 0. Maka oke gitu ya. Kemudian di sigma H-nya. Sigma H sama dengan 0.
ada plus 60, dan juga plus S3X ya, atau S3 cos alpha. Maka di sini S3-nya minus 100 ya, minus 100 dikali cos alfanya itu 0,6 sama dengan 0. Di sini dapat 0 sama dengan 0. Nah, ini juga oke. Nah, artinya semua perhitungan kita sudah benar. Nah, seperti itulah metode keseimbangan titik. Jadi, harus dicari dari titik yang paling banyak tidak diketahuinya itu 2. Karena persamaan keseimbangan yang kita punya itu hanya 2 gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita bahas untuk metode Ritter. Ya, kita bahas untuk metode Ritter. Nah, di dalam metode Ritter ini maksimal batang yang tidak diketahui itu 3. Jadi gimana metode Ritter? Metode Ritter itu kita membuat suatu potongan. Nah, yang kita potong itu batangnya itu maksimal 3. Umumnya seperti itu ya. Umumnya seperti itu. Kenapa 3? Ya sesuai juga sama alasan tadi. Kalau keseimbangan titik kan 2 karena persamaan keseimbangan 2. Nah, kalau Ritter 3 karena persamaan keseimbangan yang kita bisa pakai itu 3 gitu ya. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan juga sigma M sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat potongan gitu ya, itu nanti kita tentuin. Kita mau lihat bagian, kalau satu bagian dipotong 2, nah kita kan nanti ada 2 bagian, nah kita pilih tuh bagian, misalkan kita potongnya secara vertikal gitu ya, maka kita pilih antara lihat kiri atau lihat kanan. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita langsung hitung aja gitu ya. Misalkan kita buat potongan 1 seperti ini. Nah, potongan satunya dia seperti ini. Ya. Potongan 1 seperti ini, dia memotong di tengah-tengah gini nih. Misalkan ini kita kasih nama potongan 1 gitu ya. Nah, di sini kita hitunglah potongan 1, ya kan? Kita hitung potongan 1, kita sudah buat potongannya gitu ya. Nah, potongan 1 ya kita tentukan nih di sini. Kita mau ngelihat ke kiri yang bagian yang bagian kiri atau kita mau ngelihat bagian yang kanan gitu loh. Nah, untuk lebih mudah ya kita ambil tentunya yang batangnya yang gaya-gayanya lebih sedikit ya. Kalau lihat kiri kan ada 60, ada HA, ada VA. Kalau lihat kanan hanya si VB, makanya kita lihat kanan. Nah, misalkan di video ini kita lihat kanan seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa gambar potongannya gitu. Seperti ini. Kemudian di sini kan roll dengan ada VB ya. Ada VB. Nah, ini kan tadi kita potong di tengah-tengah, maka sininya 1,5 meter, sininya 2 meter gitu ya. Kemudian alfanya di sini tan alfa ya sama ya, 2/1,5 atau ya bisa juga kita tulis 4/3 gitu ya. Nah, dari potongan ini seperti itu. Nah, batangnya ini kan akan timbul kayak batangnya. Nah, kalau di Ritter ini, kalau tadi kan di keseimbangan titik, kalau positif itu dia menjauhi titik, negatif dia menuju titik. Nah, kalau dalam Ritter dia menjauhi potongan atau mendekati potongannya. Nah, sama untuk memudahkan awal-awal kita asumsikan aja dia tarik. Maka dia menjauhi potongan seperti itu. Di sini ada S1, di sini ada S3. Nah, kemudian S3-nya di sini miring gitu ya. Nah, kita bisa uraikan gitu ya. Kita bisa uraikan ada S3X dan ada S3
Y untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, dari sini ya sudah, kita tinggal pakai yang antara sigma H, sigma V, atau sigma M. Nah, dari sini kan ya kita bisa pakai sigma V terlebih dahulu ya, untuk dapat sigma V untuk dapat si S3-nya, ya kan? Nah, kita lihat untuk yang vertikal gitu ya, ada S3Y, S3 sin alfa ya, ditambah VB sama dengan 0. Maka di sini bisa dapatlah S3-nya gitu ya. Sin alfa itu kan 0,8, VB-nya itu 80. Maka S3-nya itu 80 dibagi 0,8, terus ini minus 80 ya, dipindah ke kanan, maka minus 100 kN. Nah, ini sifatnya adalah tekan ya. Nah, kemudian untuk di sini kita ambil sigma H sama dengan 0 untuk mencari si S1. Nah, di sini ada S1 minus S1, ada juga minus S3X atau S3 cos alfa ya, sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat S1-nya sama dengan nilainya 60 kN. Sifatnya adalah tarik. Ya, sifatnya adalah tarik. Maka kalau kita lihat di sini sama ya seperti yang tadi kita hitung keseimbangan titik ya. S3 minus 100, S1-nya juga tadi 60. Nah, kemudian untuk nyari S2. Nah, untuk nyari S2 sebenarnya ya kita bisa membuat potongan lagi gitu ya. Potongannya kita bisa pilih. Maksudnya entah itu potongan seperti ini gitu ya. Ini potongan 2 atau potongan misalkan seperti ini. Nah, itu juga bisa. Nah, misal di sini kita ambil potongan 3 gitu ya. Potongan 3 kita ambil, maka di sini kita hitung di potongan 3 ini, kita bisa gambarkan kalau misalkan mau lebih jelas gitu ya. Ada seperti ini potongannya di tengah-tengah gini ya, jadi si AB dibagi 2, si AC dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini ada potongannya seperti ini. Kemudian ada S2 dan ada S1. Ya. Dengan ada di sini sendi, ada VA, ada HA. Nah, di sini juga kita bisa hitungnya ya pakai sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0 ya. Sigma V sama dengan 0, dapatlah di sini S2 sama dengan VA sama dengan 80 kN ya, tarik sifatnya. Kemudian untuk yang dapat S1, sigma H sama dengan 0 ya. S1 sama dengan HA. Dapatlah S1. Tadi kita udah dapat ya S1-nya, maka ya ini 60, HA-nya juga 60. Nah, ini satuannya kilonewton ya. Ini kilonewton, tambahkan satuannya kilonewton. Nah, di sini kan udah sama, artinya udah oke. Nah, kalau kita cek juga tadi kita udah pakai keseimbangan titik juga sama ya. Nah, seperti itulah cara untuk menghitung pakai metode keseimbangan titik dan metode Ritter. Nah, ini masih contoh yang sederhana ya. Di metode Ritter pun ini kita pakai sigma V dan sigma H juga kan. Kita belum pakai sigma M karena umumnya sigma M ini digunakan yaitu pada saat ada 3 batang yang dipotong. Nanti kita cari sigma M. Nah, itu baru kita pakai sigma M untuk apa? Untuk menghilangkan 2 batang lainnya sehingga kita bisa langsung dapat sigma M-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil satu contoh ya. Nah, kita ambil contoh berikutnya. Misal seperti ini, kita punya rangka batangnya lebih kompleks gitu ya. Kita punya rangka batang yang lebih kompleks seperti ini.
Di sini ada member lagi, kemudian seperti ini perletakannya di atas sendi dan roll ya. Kemudian nama-namanya kita bisa namakan A, titik-titiknya gitu ya. Joinnya maksudnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian member-membernya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, seperti ini. Dengan ininya itu empat meter ya, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter. Kemudian ini 3 meter. Dan di sini seperti ini. Nah, misal kita punya contoh soal seperti ini dengan gaya-gayanya. Ada di sini 240 kilonewton ya. 240 kilonewton dan ada juga gaya di sini sebesar 150 kilonewton seperti itu ya. Nah, misal kita punya contoh soal seperti ini. Ya, misalnya kita punya contoh soal seperti ini. Ini adalah konstruksi statis tertentu ya. Kalau kita mau coba itu pakai yang tadi, M sama dengan member sama dengan 2 join dikurang 3 membernya itu ada 17. Sama dengan 2 joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dikurang 3. Nah, sama kan. Maka ini adalah konstruksi statis tertentu gitu ya. Nah, misalkan pertanyaannya ini. Dengan keseimbangan titik, ya, metode keseimbangan titik, carilah batang S5, S2, dan S17. Kemudian dengan metode Ritter, carilah batang S12, S3, dan S11. Misal soalnya seperti ini ya. Nah, kalau pertama-tama ya kita harus cari reaksi perletakannya dulu ya. Reaksi perletakannya di sini ada VA dan juga ada HA. Kemudian di sini ada VB ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita carilah reaksi perletakannya. Pertama dari sigma H sama dengan 0 ya. Dapat di sini HA-nya sama dengan 240 kilonewton. Arahnya ke kiri ya. Kemudian ada lagi sigma MA sama dengan 0. Nah, sigma MA ini ada minus PB dikali 16, ditambah 150 dikali 8, ditambah 240 dikali 3 ya. Sama dengan 0. Di sini dapatlah nilai VB-nya sama dengan 120 kilonewton. Arahnya ke atas. Nah, kemudian kita bisa cari lagi kita cari VA ya dengan sigma MB sama dengan 0. Ada minus 150 dikali 8 ditambah 240 kali 3. Seperti itu ditambah VA dikali 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa dapat VA-nya sama dengan 30 kilonewton, arahnya ke atas. Nah, kemudian kita lihat soalnya tadi. Dengan keseimbangan titik, ya, kita disuruh cari S5 di sini. Kemudian S2 dan S17 ya.
Ini dengan metode keseimbangan titik, seperti itu ya. Nah, kemudian kita carilah di sini dengan metode keseimbangan titik untuk yang S5 dulu ya. S5 kita bisa langsung cari dengan di titik F ini. Karena di titik F yang tidak diketahui 5 dan 9 ya. Di titik F, titik F ini kita bisa cari, kita bisa gambarin ya. Kalau mau lebih jelas, kita gambar ada 240 kN di sini. 240 ya, kemudian ada S5 yang kita umpamakan tarik dan S9. Nah, dari sini ya kita bisa langsung dapat ya. Sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0, dapatlah di sini S5 sama dengan ya S5 ditambah 240 kN gitu ya, sama dengan 0, maka di sini dapat S5 sama dengan minus 240 kN. Dia sifatnya itu adalah tekan ya. Sifatnya tekan. Nah, di sini kita bisa dapat S5. Di sini kita bisa dapat S5, kemudian berikutnya kita diminta untuk cari S2 ya. Metode keseimbangan titik. Nah, S2 di sini kita bisa cari dua cara. Di titik C atau di titik D gitu ya. Tapi kalau di titik D ini kan banyak yang kita belum ketahui. Sementara itu kalau di titik C ya kita, kalau kita udah tahu satu, kita bisa dapat nih ya. Kalau kita dapat antara 1 dan 11, kita bisa dapat si duanya ini. Sebenarnya kita harus tahu satu gitu ya, karena kan kalau di titik C ini sigma H sama dengan 0, nah kan S1 sama dengan S2 kan sebenarnya. Nah, kalau kita nggak tahu S1 ya kita gimana mau cari S2, seperti itu kan. Maka di sini kita bisa cari dulu S1-nya dari mana? Dari titik A ya. Kita cari dari titik A. Nah, di titik A ini tadi ada berapa gaya? Kita bisa gambarkan seperti ini ya. Ada S9, kemudian ada S10, kita umpamakan tarik, ada S1, ada si VA. VA ini nilainya tadi berapa? VA ini 30 kN ya. Kita tulis saja langsung nilainya 30 kN. Ada juga HA. HA ini sebesar tadi kita hitung 240 kN. Nah, untuk di sini dari titik A ini kan ada 3 batang yang belum kita ketahui ya tadi, S9, S10, S1. Nah, kita bisa cari kan S9 dari yang titik F ini. Jika kita sigma V sama dengan 0 ya cuman S9 doang, maka S9 nilainya 0 ya. Dengan S9 0, kita bisa cari di sini S10 dan S1. Nah, S10-nya ini kita harus uraikan ya untuk memudahkan perhitungan kita. Ada S10X dan juga ada S10X di sini, Y di sini ya. Nah, S9 kan tadi 0, sebenarnya ini nggak usah digambar juga nggak apa-apa ya kalau 0, karena kan supaya gambarnya lebih simpel, tapi ini nggak apa-apa. Nah, kemudian kita cari nih. Tujuan kita adalah mencari S1 ya. Cuman kalau kita pakai sigma sama dengan 0, ada S10X, maka kita harus cari S10-nya dulu. Nah, di sini nilai tan alfanya sama dengan 3/4 ya. Kita carilah di sini. Pertama-tama pakai sigma H sama dengan 0 dulu. Pakai sigma V ya, sigma V sama dengan 0 untuk dapat S10. Nah, di sini S10 dikali 0,6, S10 sin alfa ditambah 30 sama dengan 0, maka dapatlah S10-nya sama dengan minus 50 kN. Sifatnya tekan. Kemudian di sini kita cari lagi S1-nya dengan cara sigma H sama dengan 0.
Di sini kita cari S10 dikali 0,8 ditambah S1 dikurang 240 sama dengan 0. Dapatlah di sini S1-nya ya. Kalau S1-nya dimasukkan minus 50 dan cos alfa kan 0,8, maka kita di sini bisa dapat S1-nya 280 kN. Sifatnya adalah tarik ya. Nah, dengan dapat tarik S1 ini tarik gitu ya. Ya udah, kita bisa cari untuk ke titik C ya. Kita bisa cari S2-nya tadi. Nih, titik C. Nah, misalkan di sini kita langsung cari ya. Langsung cari aja. Gak usah kita gambar gitu. Atau nggak boleh kita gambar nih seperti ini. Ada S2, ada S1 tadi. Ada juga S11. Nah, di sini kita dapat sigma H sama dengan 0. Nah, dapatlah di sini S2 sama dengan S1 ya kan? 280 kN. Sifatnya adalah tarik. Nah, seperti itulah cara kita mendapatkan S2 nih di kasus soal seperti ini. Nah, kemudian diminta lagi ya kan? Satu lagi, S17. Nah, misal kita tulis di sini ya. Nah, S17 ini bisa langsung dicari. Gimana caranya? Ya pakai titik J ini. Karena kan 8 dan 17 belum diketahui kan. Dan cuma 2 kan di titik J ini. Kita bisa cari. Di titik J ini, kita bisa gambarkan. Ada S8. Kita umpamakan tarik semua ya. Ada S17. Nah, untuk dapat S17 ya udah, sigma V sama dengan 0, ya S17 doang. Jadi S17 sama dengan 0. Nah, nilai S17 sama dengan 0. Jadi seperti itulah kita menghitung S5, S2, S17. Berarti yang ini sudah dijawab. Nah, sekarang sisa yang return nih. Nah, untuk yang return ada S12, S3, dan S11 ya. Nah, kita mulai satu-satu dulu dari S12. Nah, dari 12 ini, kita buatlah suatu potongan. Ya, kita buat suatu potongan yang memotong 3 batang gitu ya. Nah, kita misalkan buat seperti ini. Nah, ya. Kita namakan potongan 1. Potongan 1 gitu ya. Kita tulis di sini potongan 1. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih nih, mau lihat yang di sebelah kiri atau mau lihat yang di sebelah kanan. Nah, umumnya ya biasanya kita pilih yang lebih memudahkan kita, yang gaya-gayanya lebih sedikit. Kalau di sini kalau kita lihat kiri ada 240, ada HA, ada VA. Kalau kanan kan ada 150 dan VB, makanya kita lihat kanan. Nah, misalkan di sini kita gambar nih ya. Kita gambar sketsanya ya. Kita gambar sketsanya aja. Kan seperti ini kurang lebih rabangnya. Rangka batangnya kurang lebih seperti ini. Di sini peletakan roll ada VB sebesar 120 kN. Kemudian ada 150 kN di sini fair ke bawah ya, gayanya ke bawah. Nah, di sini ya ini gaya-gayanya kan potongannya seperti ini. Nah, di sini gaya-gayanya ada S6, ada S12 dan ada S2 ya. Tujuan kita mencari S12 ini ya. Tujuan kita mencari S12 ini. Nah, dari sini ya kita bisa uraikan ya si S12 ini. Ini kan tan alfanya sama dengan 3/4. Nah, dari sini kita bisa uraikan S12-nya ini. Jadi S12Y dan S12X ya.
Nah, di sini kita bisa pilih deh persamaan kesetimbangan yang kita mau pakai. Ada sigma H, sigma M, dan sigma V gitu ya. Nah, di sini kita lihat S6 dan S2-nya, dua batang lainnya gitu ya, dia mendatar gitu ya, horizontal. Maka di sini ya kita bisa pakai sigma V gitu. Nah, jadi kalau di Ritter itu misalkan ada 3 batang seperti ini, kita ambil persamaan, kita misalkan mau cari S12 nih saat ini, ya kita ambil persamaan yang menghilangkan kedua batang lainnya gitu. Nah, kalau di sini kan kita bisa pakai sigma V ya. Tadi ya, sigma V sama dengan 0. Nah, S6 dan S2 yang nggak termasuk ya kan. Jadi sisa S12Y. S12Y itu S12 sin alpha 0,6 seperti itu ya. Kemudian ada 150. Karena tadi kita mutusin lihat kanan potongan gaya yang masuk dalam perhitungan kita. Dan ada plus 120 ya, sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapat S12 ya sama dengan 50 kN. Ya, 50 kN. Sifatnya apa? Sifatnya adalah tarik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya diminta kita cari S3. Nah, S3 seperti ini. Nah, misal kita ambil juga potongan yang mirip-mirip deh kayak tadi gitu kan. Seperti ini. Potongan 22. Ya. Potongan 22. Nah, potongan 22 ini kita bisa tulis, kita bisa gambarkan gitu ya. Potongan 22. Seperti ini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kita gambarin sketsa aja ya. Sketsa aja. Di sini seperti itu rangka batangnya. Di sini ada si peletakan peletakan roll, ada VB. Nilainya 120 kN. Oh ya, ini dari potongan 2 kita lihat kanan ya, karena gaya-gaya yang bekerja gitu lebih sedikit. Nah, di sini kita akan timbulkan gaya-gaya batangnya nih. Ada yang terpotong itu ada S7, terus ada di sini S14 ya. Dan di sini ada S3 seperti itu ya. Nah, kita diminta mencari S3. S3. Nah, gimana caranya? Kalau kita pakai sigma H, nah dia ada S7, ada juga S14X ya. Karena kan S14X ini ya dia ini kan diuraikan ya. Nah, ini horizontal gini ya. S14X dan ada S14Y. Nah, ini kan diuraikan seperti ini. Nah, kita nggak bisa pakai sigma H. Pakai sigma V, ya nggak bisa. Nanti S3-nya hilang. Nah, pakailah sigma momen, ya kan? Sigma momen sama dengan 0. Nah, cuman sigma momen di titik mana? Nah, di titik di mana, kita pilih titiknya itu ya, di titik di mana batang 7 dan 14 ini bertemu gitu loh. Dimana dia melewati titik itu, tapi S3 enggak. Nah, kalau dari sini kan kita bisa lihat ya, S7 14 di titik I. Titik I itu ya kalau kita gambar sini ya. Ini ada titik I, ini kita gambar titiknya misalkan. Kita tulis E titik B. Nah, dia kan di titik I, ya. Maka sini kita bisa pakai sigma momen di titik I, ya. Sigma momen di titik I sama dengan 0. Ya. Nah, dengan seperti itu ya udah S7 dan S14 kan dia melewati titik I ya. Ya dia nggak ada momennya. Jadi sisa si S13 ini dan ya udah gaya-gaya yang ini kan ada gaya VB terhadap titik I, dia juga menghasilkan momen, jadinya ada S3 dikali 3 dikurang VB dikali 4 sama dengan 0. Nah, di sinilah dapat
S3 sama dengan 100. Nilai VB 120 gitu ya. 120 dikali 4 dibagi 3. Hasilnya 160 kilonewton. Sifatnya adalah tarik. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya inilah keuntungan dari metode Ritter gitu ya. Kita bisa langsung mengetahui titik yang kita mau cari gitu loh. Dengan kita buat potongan, terus kita langsung pakai cari menggunakan persamaan keseimbangan. Kalau kita pakai keseimbangan titik, contoh seperti ini, untuk S3, ya kita nggak bisa langsung di titik E. Ya kita harus cari dulu dari titik ini. 2 batang titik diketahui. Lanjut ke sini. Lanjut terus sampai akhirnya dapat S3-nya. Nah, ini keuntungan potongan Ritter ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini terakhir ada S11 ditanya. Nah, untuk S11 ini potongannya bisa kita ambil seperti ini nih untuk S11 ya. Nah, S11 seperti ini kita bisa ambil. Nah, ini kita namakan potongan 33 gitu ya. Potongan 33. Seperti itu kita bisa gambarkan. Nah, terus potongannya kan seperti ini. Ya. Ini titik, kita tulis saja titiknya titik C, dan ketika dipotong gitu ada gaya batang S1, ada gaya batang S11, dan ada gaya batang S2. Nah, kita ambil titik ini, kita bisa langsung dapat S11-nya dengan cara ya udah sigma V sama dengan 0 ya kan. Karena S1 dan S2-nya ini adalah maksudnya bekerja horizontal gitu kan. Jadi vertikalnya cuma S11. Dapatlah di sini S11-nya sama dengan 0. Udah dapat. Nah, cuman seperti ini. Ada beberapa catatan di dalam metode Ritter ya. Tadi kan udah dikasih tahu, umumnya dia mengambil potongannya itu 3 batang gitu ya. Nah, cuman kalau kasusnya seperti ini gitu ya. Kalau yang ditanya S2, ya kita nggak bisa cari. Kenapa kita nggak bisa cari? Karena kalau kita hitung, contoh, sigma H sama dengan 0. S2 ini, ya sama dengan S1. Nah, ini kan saling tergantungan ya. S1-nya kita nggak tahu, S2-nya ya itu yang kita cari gitu kan. Jadinya, ini nggak bisa diselesaikan. Kita nggak bisa dapat nilainya. Nah, inilah juga yang tadi. Seperti yang S3 ini nih tadi. Kalau ditanya S3, ya kita nggak bisa pakai potongan yang seperti potongan 3 ini. Memotong batang 3, batang 15, dan batang 4. Nah, itu kita nggak bisa gunakan karena ya seperti itu. Nanti jadinya S3 sama dengan S4. Ya, dia jadinya nggak bisa dicari nilai S3 dan S4 gitu loh. Tapi kalau ditanyanya batang 15, ya kita bisa pakai potongan yang mirip potongan 3 ini. Dapatlah S15-nya 0. Nah, jadi seperti itu. Untuk Ritter itu memang umumnya adalah potongannya memotong maksimal 3 batang yang tidak diketahui gitu kan. Tapi harus dilihat juga bagaimana modelnya, bagaimana persamaan keseimbangannya gitu ya. Kita bisa mengira-ngira bagaimana nanti kira-kira persamaannya, jadi kita tahu gitu loh. Kita bisa mengira-ngira dulu sebelum kita membuat potongannya gitu ya. Sama juga kalau misalkan kasus mirip-mirip seperti ini ditanya S13. Nah, kita juga bisa tuh pakai model-model seperti potongan 3 ini, dapatlah S13-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena kan di titik H tidak ada lagi di sini ya, dipotong misalkan kita buat potongan pakai warna biru, misalkan sini kita pakai, nah ada potongan seperti ini. Nah, di potongan kalau kita lihat atas kan tidak ada gaya vertikal lagi ya, selain nanti S13 nya, jadinya S13 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menghitung gaya-gaya
batang di rangka batang ini. Ada dua metode yang kita pelajari, metode keseimbangan titik dan metode Ritter. Untuk contoh ini kita sudah selesai keseimbangan titik dan Ritternya. Demikian yang dapat dipelajari dari video ini. Terima kasih.